Assalamualaikum, yo balik lagi bareng gua Alif Tombol Power di segmen tes gaming. Oke, ini jadi video tes gaming ketiga di channel Tombol Power setelah kemarin gua udah upload tes gaming dari Poco F6 dan Poco X7 Pro ya der. Nah jadi yang di depan gua ini adalah Xiaomi Pad 7 Pro, tablet dari Xiaomi yang menurut gua itu minim banget kurangnya. Tablet ini udah bisa banget gua nobatkan sebagai tablet all-rounder karena dia mau gua pakai kerja enak, multitasking enak, nonton enak, sampai gaming juga enak banget. Anyway, si Xiaomi Pad 7 Pro yang di depan gua ini punya kapasitas RAM 12GB dan internal memori 512GB ya der. Dan asiknya nih tablet udah pakai chipset Qualcomm kelas atas, yaitu Snapdragon 8 Edge Gen 3 yang skor Antutunya gua tes dapat di angka 1,4 jutaan poin. Baterainya juga lumayan gede nih, 8850 mAh buat seekor tablet dengan luas layar 11,2 inci. Sedangkan untuk fast chargingnya punya kecepatan 67 watt ya der. Nah panel layar nih tablet tuh emang biasa aja ya, cuma IPS LCD. Tapi untungnya dia udah bening banget karena udah disupport crystal clear, Dolby Vision, HDR10 dan refresh rate 144Hz. Info aja, Xiaomi Pad 7 Pro ini kagak support SIM card ya der. Jadi dia cuma bisa pakai WiFi. Tapi tenang, sinyal WiFi-nya dijamin stabil karena Xiaomi Pad 7 Pro ini udah WiFi 7 yang support 2x2 MIMO atau multiple input multiple output yang bikin Xiaomi Pad 7 Pro ini lebih jago nangkep sinyal dari berbagai arah. Oke, sebelum kita masuk ke game pertama, gue mau ngasih lihat lu dulu spek singkat dari Xiaomi Pad 7 Pro. Oke, sebelum mulai di sini gue mau ngasih tahu dulu kalau Xiaomi Pad 7 Pro yang gue pegang ini dia OS-nya ada di Xiaomi HyperOS 2.0.103.0 ya. Dan semua game yang bakal gue mainin kali ini udah gue download semua datanya, plus bakal gue setting di game turbonya itu ada di default aja di GPU setting, dan di additional settingnya gue bakal atur ke Pro mode. Jadi gue lebih ke performanya aja ya cuy. Game pertama ini yang bakal gue mainin adalah Delta Force Mobile, salah satu game yang paling gue demen nih. Oke, Xiaomi Pad 7 Pro ini butuh waktu sekitar 40 detikan buat buka Delta Force Mobile ya. Dan di sini gue bakalan ngasih detail CPU, suhu baterainya, dan GPU-nya juga. Di sini juga ada FPS meternya ya. Di lobby gini sih dia ada di angka 30 FPS-an. Tapi sebelum mulai gue mau kasih lihat dulu settingannya. Kita bisa atur game Delta Force ini di settingan Ultimate, tapi frame rate-nya cuma mentok di Ultimate juga. Kalau kita mau ke 90 fps dia mundur grafisnya ke Exquisite. Kalau di HD juga dia cuma mentok di Ultimate aja ya. Jadi gua bakal mainin di smooth 120 fps aja karena gua pecinta 120 fps. Oke, langsung aja gua bakal mainin Attack and Defend. Habis pelore cok. Allahu Akbar. FPS-nya mentok di 60-an aja guys, gue nggak tahu kenapa ya. Padahal settingan layar udah di 144Hz juga. Tapi nggak berasa sih jujur ya. Walaupun 60 fps, rasanya tuh kayak 120 fps aja. Woi, nggak mati woi. Astagfirullah. Nih ya, di game turbo udah pakai gaming mode. Dan di sini juga ditulisnya 120-an fps tuh dapet, tapi kenapa di APK SIM ini cuma mentok di 60 ya? Wah, ngerti sih, tapi ya udahlah ya.
Nggak berasa juga, Cok. Kayak 120 fps aja nih, walaupun 60 nih. Serius dah. Remain vigilant. The enemy has taken objective Bravo 1. Bravo 1. Roger that. Artillery barrage incoming. Objectives in objective Bravo 1 have been eliminated. Objective Bravo 1 has been captured by the enemy. The enemy forces are has taken objective Bravo. Pelor habis, pelor. Attention, objective Bravo 2 is now under enemy pressure. Enemy has taken objective Bravo 2. Has taken objective Bravo 2. Hold your ground and defend the fire. Strategic beacon deployed. Enemy down! Charlie 2. Enemy has taken a Allahu Akbar. reinforced fire support. Allahu Akbar, reload. Oke, tadi gue main sekitar 30 menitan ya. Di sini gue dapet kill 143 kill, itu gila juga ya untuk seorang gua atau reviewer HP bisa dapetin kill segini banyak di Xiaomi Pad 7 Pro ini. Dan untuk suhu HP-nya, suhu tabletnya di bagian depan sih gue aman aja ya, kayak nggak kerasa yang panas berlebih gitu. Dan ternyata bener juga, cuma 35 derajatan doang. Tapi kalau di sini detailnya sih dia ditulis suhu baterainya ada di angka 41,1 derajat Celcius. Kalau di bagian belakang juga sama aja ya. Emang nggak yang panas gimana-gimana. Ya wajar aja karena cuma mentok di 60 fps doang guys. Nggak bisa di 120 fps ya. Tapi buat gua sih udah cukup banget. Ya ini aja buktinya. Gua bisa kill sampai segini banyak dengan fps di angka 60-an tapi rasa 120 fps. Karena ya memang di game turbonya ini ketulis kalau dia tuh 120 fps-an tadi, bukan 60 fps cuy. Oke, untuk game selanjutnya gua bakal mainin game Mobile Legenda ya. Dan seperti biasa langsung aja gue pencet bareng sama stopwatch.
Oke, Xiaomi Pad 7 Pro cuma butuh waktu 10 detik buat buka game Mobile Legenda. Beuh, gila, kenceng banget emang. Untuk settingan grafisnya di sini gue bakal set ke mentok rata kanan ya. Jadi langsung aja kita main ranked game. Di sini gua ranknya Mythic Honor Star 47 ya. Langsung aja kita gaskui. Oke, jadi di sini gue bakal pakai Layla ya, karena memang dapatnya gold line ini kebetulan dan tumben banget. Biasanya gue dapatnya tank. Welcome to Mobile Legenda. Langsung auto 120 fps guys. Kalau Mobile Legenda mah jamin dah lancar dah. Tapi rada ribet juga ya. Gue belum adaptasi nih main Mobile Legends di tablet gede begini. Layarnya 11 incian ini. Kita cicil-cicil dikit. Nice one. Pulang lu, pulang. Mati lu. Woi, anjay. FPS-nya manteng ya, 120 FPS. Gila, gua biasa beli item pakai jempol. Sekarang pakai telunjuk. Speakernya juga enak banget ini ngomong-ngomong, karena dia ada 4 speaker juga ya. Dan dia juga udah Dolby Atmos speakernya. Mati kau. FPS-nya turun jadi 60-an, tapi di sini masih 120-an FPS ya. Gua nggak ngerti dah tuh kenapa dia turun-turun nih di aplikasi ini. Apa aplikasi ininya ya yang cacat ya? Karena gua nggak ngerasain ada drop frame rate gitu. Nah, ini naik lagi sini, naik lagi. Jadi 120 FPS lagi tuh. Gua offset gua. Walaupun FPS ngedrop tapi gue nggak berasa ya guys. Sekali lagi gue ingetin, gue nggak berasa turun FPS-nya. Jadi kayak normal aja gitu, kenceng-kenceng aja. Oke, menang. Kita main Mobile Legenda selama 18 menitan ya. Ini ada timernya di sini. Untuk suhunya juga adem ayem aja walaupun dia 120 fps. Kayak di bagian depan ini nih adem-adem aja. Coba di bagian belakang sama ya, karena ya memang nggak panas yang gimana-gimana juga. Di bagian dekat kamera juga aman aja tuh. Ya, paling yang panas tuh di sini. Oke, langsung aja kita ke game selanjutnya. Oke, game selanjutnya di sini gue bakal mainin Genshin Impact ya. Langsung aja kita gasken. Xiaomi Pad 7 Pro butuh waktu sekitar 50 detikan buat buka game Genshin Impact. Rata kanan ya, 60 fps, rata kanan semuanya. Ini langsung rata kanan gini aja udah lancar banget ya. FPS-nya tuh di angka 60-an. Recommended ini tablet buat mainin Genshin Impact ya. Apalagi buat lu yang doyan-doyan grafis-grafis max. Wow. Gue mau mati coy. Lancar banget ya, lancar banget tuh. Lagi perang rame-rame begini ada di angka 60 fps-an. Suhu baterainya ada di angka 44,7 derajat Celcius. Woi, slow. Anjir banget kayak Balmond coy, skillnya muter-muter.
Untuk suhunya ada di angka 45 derajat nih untuk suhu baterainya yang ketulis dari APK Scene ini. Tapi gua nggak ngerasa yang gimana-gimana. Cuma agak panasnya di daerah sini aja nih, di deket logo Xiaomi. Kita bisa cek, nah kan 43 derajat tuh. Wow, panas juga ya. Cuma nggak berasa ya di tangan karena ya memang gue megangnya tuh begini guys. Gue tuh megangnya begini ya, jadi nggak begini gitu. Kalau begini mungkin ganggu ya di tangan gue. Karena gue begini, jadi aman aja di tangan. Oke, jadi ini dia Wuthering Waves di Xiaomi Pad 7 Pro ya. Untuk settingan grafisnya di sini gue atur di rata kanan ya guys. Jadi gue mau tes aja dulu. Ini dia dapat FPS-nya berapa. Dan untuk game turbonya juga di sini gua aktifin ya. Kalau di sini sih ketulis 100 FPS-an ya. Mungkin mau ke 120 FPS. Tapi di aplikasi Scene di sini cuma ada di angka 60-an FPS. Nah, turun tuh FPS-nya jadi 40-an ya. 30 lagi berantem gini turun tuh 30 FPS. Ya, memang game berat ya. Tapi udah lancar sih walaupun segini doang. Penting kan grafiknya tuh, wah cakep bos. Kalau di game turbo pas lagi kayak gini ada di 76an FPS ya. Sekarang gua ganti settingannya jadi quality tapi frame rate-nya gua naikin ya guys, jadi 60 FPS. Oke, kita coba. Dapat berapa FPS? Apakah bakal naik? Kalau tadi sih lagi berantem di 30-an ya. Akhirnya. Oke, ini grafisnya ada di quality ya. Ini FPS-nya nih. Lagi berantem gini dia bisa 40-an ya. Kalau tadi kan rata kanan cuma di 30-an FPS doang. Sekarang gua turunin lagi grafisnya jadi balance ya. Dan FPS-nya tetap ada di angka 60. Kita lihat bisa nggak nih dia sampai 60 FPS. Ini lagi berantem gini ya guys lawan bos. Dan ternyata ya mentok aja dia tuh di angka 40-an FPS doang. Badai. Tapi enak sih, nggak yang ngelek-ngelek gitu. Device-nya juga nggak yang panas-panas banget, biasa aja, cuma anget-anget biasa aja. Kayak gua main WoW ini udah 10 menitan ya. Dia suhu baterainya ada di angka 44,3 derajat Celcius. Gua turunin lagi dari balance ke performance, tapi FPS tetap gua ada di angka 60 ya. Mentok di 40-an FPS aja cuy. Nah, sekarang grafisnya ada di ultra performance dan FPS juga gua bikin 60 ya. Kita lihat apakah dia masih mentok di 40 FPS aja. Oh, ternyata naik coy, cuma 50 FPS ya, nggak bisa sampai 60. It would be best for your well-being to have a thorough physical examination once we arrive in Jinzhou. Oke, segini aja buat game Wuthering Waves. Jadi kesimpulannya kalau mau main ini ya ada di ultra performance aja. Terus FPS-nya di set ke 60, itu udah paling enak lah pokoknya. Untuk suhunya di bagian depan ada di angka 30-an derajat. Nah, di sini juga masih aman sih, masih di angka 30 gitu. Oh, naik ke sini nih. Di sini ada di angka 40 derajatan. Oke, untuk game selanjutnya di sini kita bakal mainin PUBG Mobile ya. Oke, Xiaomi Pad 7 Pro cuma butuh waktu sekitar 30 detikan doang buat buka game PUBG Mobile ya. Dan untuk settingan grafisnya di sini kayaknya bakalan gua atur di smooth 120 fps aja ya. Karena kalau gua set ke Ultra HDR dia nggak beda jauh banget gitu sama smooth Extreme Plus. Kalau gua mau Extreme HDR juga masih belum bisa ya cuy. Jadi di sini gua kasih lihat aja kalau Ultra HDR itu cuma mentok di Ultra. HDR bisa sampai ke Extreme. HD dia Extreme, Balance juga Extreme. Yang Extreme Plus itu cuma ada di Smooth doang ya. Jadi di sini gue bakal main yang Smooth Extreme Plus aja. Oke, langsung aja kita gaskan. Main rank di Erenjo aja. Kalau di pesawat gini sih lancar ya. Lihat aja tuh. Beuh, mantap. Kalau untuk giroskop juga ya nggak usah ditanya lah ya. Udah hardware, jadi nggak bakalan delay juga. Kayak tadi gua mainin Delta Force itu udah full gyro cuy. Jadi PUBG Mobile juga udah lancar banget pasti gyronya. Semenjak ada Delta Force, gua udah males main PUBG. Main PUBG males ngelutnya. Habis itu mati dah. Mati ngelut dari ulang dah. Males banget kan.
Yang baru turun juga. Oke, sekarang kita main di map Livik Event. Kita coba-coba aja guys. Tadi juga gua udah mati sih, nggak seru banget. Baru sebentar udah mati. Wadidaw, gameplay gue jamin stabil. Di sini game turbonya ada di angka 89, 90, bahkan sampai 100 fps juga tembus dia. Dan untuk di aplikasinya ada di angka 90-an fps ya. Untuk suhu tabletnya juga biasa aja, nggak yang panas banget, cuma 43,1 derajat ya di sini. Ketulisnya sih segitu ya suhu baterainya, cuman yang gua rasain di tangan sih nggak ganggu sama sekali. Oke, cukup deh buat main PUBG Mobile-nya ya. Udah main sekitar 27 menitan tuh. Dan untuk suhu tabletnya yang ada di depan sini 30-an derajat. Di bagian belakang 40-an derajat ya. Oke, game selanjutnya yang bakalan gue mainin adalah game bola, yaitu eFootball ini. Biarin aja nih, lowbat nih gue mainin terus. Biar lu semua pada tahu kalau lowbat ini malah nge-lag atau kagak ya. Dan cuma butuh waktu sekitar 30 detikan doang buat Xiaomi Pad 7 Pro ini ngebuka game eFootball ya. Langsung aja di sini gue bakal ngasih lihat lu semua settingan grafisnya dulu. Nah, di sini grafiknya gue set ke high. Untuk stadiumnya juga high. Frame rate-nya 60 fps ya pasti. Here we go, Indonesia lawan Argentina. Ngerebut apa sih ngerebut? Kalah cuy. FPS stabil banget di angka 60-an. Gue udah mainin selama ya 9 menit, 8 menit, gak tahu. Sekitar segituan lah. Gimana kalau gue push ya? Buduk buneng udah kebantai gue. Bodo amat dah. Yang penting mau lu pada lihat nih, ya kan? Cakep gitu grafisnya. Gue nyobain emang orang bisa main game ginian. Kagak pernah gue di PS kagak main gue di PS main apaan gue? Dinasti cok. Temen-temen gue pada main bola gitu, pada main PS ya kan. Gue mainnya Dynasty Warrior coba itu. Ini gimana nih? Gue slide ya? Oh iya slide. Half time. Susah amat dah lawannya dah. Gue Argentina ya, by the way. Bujuk buset deh, lah gol lagi dah ini mah. Woi, please. Aja, jangan bertawa lu. Shot aja langsung. Sudah kan, biar ada kerjaan tuh kiper musuh ya kan. Kagak pernah nge-shoot tuh, geblek. Nyampe kotak penalti dia juga kagak gue. Lu udah pada dikasih jam Rolex kan, mainnya begini ampun, malu-maluin lu. Hoki Cakara yang kurang hoki. Mati guys, terlalu lowbat ya. Ternyata 10% nggak kuat buat ngelesain match si game bola tadi. Tapi intinya ya udahlah, kuat banget lah tablet ini. Gak usah di-tes lagi dah buat main bola mah. Untuk suhunya ada di angka 30-an derajat di bagian depan. Di bagian belakang 39. Nggak nyampe 40 derajat ya. Gue mainin sekitar 14 menitan. Dan oke, segitu aja. Dan langsung aja kita lanjut ke kesimpulannya. Kesimpulannya ini tablet mungkin bagi lu kelihatan gede banget dan udah pasti berat. Padahal gua pakai gaming berjam-jam tadi, tangan gua biasa aja kagak pegel gitu. Karena menurut gua enteng dan nyaman aja di tangan walaupun beratnya setengah kilo alias 500 gram.
Chipsetnya juga works well ya der, walaupun ada frame drop tapi kagak terlalu berasa. Udah worth it banget dah kalau lu mau beli Xiaomi Pad 7 Pro ini buat gaming. Nah kalau buat multitasking mah udah pasti enak, layarnya buat gaming aja responsif banget, gimana cuma buat multitasking, kerja atau bahkan gambar juga 100% udah enak banget. Yang mantep lagi tuh di bagian speakernya der, dia tuh speakernya ada 4 dan udah Dolby Atmos juga. Buat mainin game tembak-tembakan berasa jadi lebih hidup, kayak berasa masuk ke dalam gamenya. Nah untuk harga di Shopee Official Store Xiaomi ada di angka 7499 juta ya der. Kalau minat link pembeliannya udah gue selipin di deskripsi tuh. Oke mungkin cukup segitu aja tes gaming Xiaomi Pad 7 Pro dari gua. Kurang lebihnya bisa tulis di komen aja. Gue usahakan pasti gue balas komen lu pada satu persatu. Gua Alif Tombol Power izin pamit mau OTW ke Kamboja dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shutdown.